Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa yang saya banggakan, untuk materi kuliah teknik komputer kembali kita lanjutkan dengan topik yaitu terkait printer. Nah, dari materi ini nanti kita akan membahas beberapa hal, yaitu section and objective. Jadi nanti seksi pertama membahas terkait fitur printer secara umum. Nanti di situ akan mendeskripsikan karakteristik dan kapabilitas dari printer, kemudian mengidentifikasi printer, konektor printer dan portnya. Seksi yang kedua nanti adalah perbandingan tipe-tipe dari printer yang ada. Nanti akan dijelaskan objeknya, akan dijelaskan bagian dan karakteristik dari beberapa tipe printer. Kemudian nanti yang ketiga, section yang ketiga akan bahas terkait bagaimana kita mengkonfigurasi dan menginstal instalasi dan konfigurasi printer. Nanti objeknya akan menjelaskan bagaimana install, mengupdate driver, firmware dan RAM untuk printer. Juga akan menerangkan bagaimana men-setting printer dan bagaimana agar kinerja atau unjuk kerja printer itu bisa optimal. Kemudian section yang keempat akan membahas terkait bagaimana kita bisa men-sharing printer karena semuanya sudah terkoneksi dengan networking, nanti bisa di-sharing. Bagaimana nanti objeknya akan bagaimana cara untuk men-sharing dan mengkonfigurasinya. Terus kemudian juga mengkondisi printer dan sampai untuk menggunakan sebuah printer server Kemudian nanti seksi yang kelima itu akan membahas terkait maintaining dan troubleshooting printer. Nanti di sini objeknya akan menerangkan bagaimana kita mengikuti petunjuk atau guideline dari vendor perusahaan yang membuat printer, dan juga ada beberapa hal yang terpenting, bagaimana kita nanti memperhatikan lingkungan sekitar pada saat kita mengoperasikan printer. Juga objek membahas terkait bagaimana kita bisa preventif untuk printer kita itu agar bisa awet Nah, kemudian nanti section yang kelima itu adalah masih terkait troubleshooting dan maintenance printer. Nanti di sini akan juga dijelaskan preventive maintenance dan juga menerangkan bagaimana tipe-tipe printer itu kita melakukan preventive maintenance-nya. Dan juga nanti juga membahas terkait urutan ada 6 langkah, 6 tahapan untuk melakukan troubleshooting terhadap printer. Juga mendeskripsikan masalah secara umum dan solusinya untuk printer. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait fitur fitur dari printer secara umum. Nah, printer ini memiliki beberapa fitur Anda bisa lihat di sini. Terkait printer itu ada namanya printer inkjet printer. Nah, ini. Kemudian nanti juga ada laser printer, ada printer impact printer. Nah, ini memiliki beberapa tujuan Jadi printer ini ada thermal, ada 3D printer, ini adalah memiliki beberapa tujuan.
Ada printer yang memang digunakan untuk sebuah karya yang indah ya, artinya kita ingin benar-benar bisa mencetak ya sesuai dengan full color gitu, maka kita pakai inkjet printer. Kemudian kita pengen memiliki printer tapi pengen kita itu cepat ya, prosesnya cepat, maka kita pakai laser, maka mencetaknya cepat sekali, tapi mungkin dari segi kualitas akan berbeda dengan inkjet printer karena dia biasanya ini hitam putih atau black BW ya, black white gitu. Kemudian ada printer yang memang tujuannya awet ya, nanti ribbonnya atau pitanya itu bisa awet, maka ada namanya impact printer. Ada juga printer yang pengen juga lebih awet lagi ya, pakai thermal printer. Misalnya kita bisa lihat di kasir-kasir di Mart gitu ya, itu pakainya ini, dan ini biasanya nggak awet ya, ini tintanya bisa hilang gitu ya. Ini tapi awet, ini bagi Mart sangat cocok ya, karena lebih hemat pitanya, artinya pewarnanya ya, cartridge-nya itu juga awet. Ada juga printer yang memang tujuannya itu spesifik ya, pengen benar-benar mewujudkan sebuah 3 dimensi ya, bentuk 3 dimensi, maka ada 3D printer. Nah, kemudian printer itu adalah ada 3 ini tadi saya katakan dari awal, ada kecepatannya, kualitasnya, dan warnanya ini. Jadi ada kecepatan, kualitas, dan warnanya. Nanti untuk kualitas dan kecepatan itu ada beberapa satuan ukuran ya. Kalau kecepatan itu dia pakai diukur dalam page per menit. Nah, ini ppm. Nanti per menit itu mampu berapa lembar bisa menghasilkan. Kemudian kalau kualitas itu adalah dot per inch. Nah, ini. Jadi nanti per inch-nya itu, nah itu ya, Anda tahu ukuran inch bisa dikonversi ke dalam sentimeter atau milimeter, itu ada berapa titik ya. Titik itu biasanya 3, adalah RGB, red, green, blue ya, untuk mewarna itu nanti kan kombinasinya dari kadar itu bisa menjadi warna yang bermacam-macam. Kualitasnya ini semakin bagus biasanya semakin rapat ya. Nah, ini kemudian juga ada nih warna ya. Warna printer itu pada dasarnya adalah bermacam-macam, ada cyan ya, ini untuk warna kan dasarnya ini cyan, magenta, yellow ya. Ada juga ada printer yang black, ini black, nanti ditambah ya, CMJ ini tambah black for inkjet is the best or key color ini. Nah, ini biasanya sendiri, kemudian warnanya ini cyan, magenta, yellow. Nah, ini biasanya kita memiliki kerepotan ya, karena kita jarang menggunakan warna. Biasanya kita pakai yang hitam ya, yang hitam awet, tapi yang warna karena jarang dipakai biasanya sering trouble gitu ya. Nah, gambar di sini itu menunjukkan sebuah warna itu adalah sebenarnya terbentuk daripada ini komposisi ya. Nanti mau warna apa ya, komposisinya ada RGB ini, red, green, blue ini berapa persen, kemudian atau model cyan, magenta sama ini ya, yang black tadi itu. Nah, ini nanti komposisinya seperti apa itu adalah dari sini. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk membahas terkait kapabilitas dan karakteristik, selanjutnya adalah terkait ini reliability and total cost of ownership. Nah, ini hal terpenting dalam kita membahas terkait printer ini adalah terkait ini garansinya ya. Kemudian jadwal untuk service. Kemudian di sini ada mean time between failure. Nanti estimasi berapa daya tahannya sampai berapa tahun gitu atau berapa bulan. Kemudian adalah ini juga terkait
total ya, total cost of ownership atau TCO. Nanti di sini ada bagaimana kita menginisialisasi terkait harga jualnya. Nanti juga terkait ini adalah harga cost of consumable supplies ya, ada price per page per month, maintenance cost, warranty cost. Jadi perlu dipertimbangkan ini ya. Anda pakai beberapa printer tadi itu untuk bisa memperhatikan beberapa hal ini ya, dari harga, nanti biaya untuk garansinya, biaya maintenance, berapa halaman yang di printer per bulan, berapa harga kalau kita ngeprint per halaman gitu ya, termasuk adalah beberapa hal ini ya, harga jual dan sebagainya itu nanti patut dipertimbangkan. Nah, ini ada gambar-gambar ya, nanti di sini Anda bisa lihat ada misalnya Anda mau printer yang berwarna, itu nanti berapa dipakainya berapa kali, apakah Anda harus beri balu atau Anda cukup kerental ya ngeprint kan. Nah, itu kadang-kadang kan kita nanti kalau nggak sering dirawat di print kan jadi rusak itu ya. Nanti juga berapa lembar, berapa habis cartridge yang ditinta yang dipakai gitu. Nah, berikutnya ini kita akan perhatikan ada printer yang sangat bagus ya, terhitung canggih, itu namanya, ini ada namanya automatic document feeder. Nah, ini jadi automatic atau ADF ini adalah digunakan pada printer-printer laser dan model laser dan inkjet ini ya. Nah, feeder paper ini adalah ya kertas-kertas yang sudah kita meletakkan kertas ya dengan beberapa rem lembar itu. Kemudian nanti di sini adalah ada juga untuk ini apa, untuk make profit collection atau order of page. Nanti Anda bisa setting karena dia sudah memiliki semacam CPU ya, bisa diprogram gitu. Nah, itu sangat canggih printer ini ya. Ini dari sini ya, nanti di sini bisa tarik ke atas dan sebagainya untuk proses printernya. Nah, sekarang kita memasuki sesi yang kedua, yaitu membahas terkait bagaimana ya tipe printer itu kalau kita bandingkan. Nah, kalau kita perhatikan yang ini ada namanya inkjet printer ya, inkjet printer ini karakter dari inkjet printer. Nah, printer yang berwarna tadi full color itu di sini biasanya adalah dia mudah untuk digunakan. Kemudian cheaper dan laser printer ya, nanti ya lebih murah ya daripada laser printer ya. Ya mungkin terkait bahan nanti dan sebagainya yang digunakan. Kemudian nanti di sini adalah keuntungannya ya, ini cost biayanya rendah dan resolusinya tinggi. Tapi ada ketidakuntungannya ya. Dan ketidakuntungannya adalah ini some nozzle prone to clog ya, cartridge can be expensive nah, nanti ini ya, jadi beberapa kadang-kadang kalau kita ngeprint itu ya tidak bisa, kalau lama itu ya kadang-kadang itu nggak bisa ideal ya, ada yang bolong-bolong dan sebagainya. Kemudian cartridge-nya juga mahal ya ini. Kemudian nanti juga karena ini printer inkjet dan full color biasanya dia basah ini ya. Jadi harus hati-hati. Habis ngeprint ya kita jangan disentuh, nanti bisa rusak itu. Itu untuk printer inkjet. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini untuk inkjet printer ini kita bisa lihat bagiannya, yaitu ada roller ini untuk menggulung, ada cartridge bell ini. Cartridge-nya ini, jadi dia akan sabuknya ya, ada ini headnya, ini penting banget ini kalau sampai error atau satu aja warna nggak nyala kita pusing ya. Ini printer headnya harus sering dibersihkan dengan cara khusus. Kemudian ada
duplexing assembly, ini kayak mesinnya ya, peralatannya ya, ini bagaimana dia harus bisa mengoperasikan atau bekerja. Ini ada feeder ya, tadi ada feeder ya untuk kertas kita ya, untuk menarik bekerja secara baik ya. Kemudian nanti ada ini tinta ya, jadi ink cartridge, dan ini adalah paper. Ini bagian seperti ini. Dan kemudian kita akan bahas terkait laser printer. Nah, karakteristiknya, keuntungannya ya, ini low cost per ya, ini murah ya, harganya rendah per halaman pada saat komplit. Kemudian dia high ppm-nya ya, ini cepat banget ya. Kemudian bisa kapasitasnya tinggi, kualitasnya juga baik ya, warnanya apa itu susah hilang, kuat gitu ya. Kemudian dia cepat ya, ini karena dia menggunakan laser ya, nanti beam or LED ya, to create an image ya, ini jadi cepat banget karena dia pakai laser, kering cepet gitu ya. Kemudian ini langsung kering, bahkan sampai anget gitu, panas ya, cepet, beda dengan inkjet tadi basah. Nah, kemudian di sini juga biasa ya, di samping ada keuntungan, ada tidak keuntungan adalah high initial cost ya. Nah, ini cuma harus perhatikan ya, tinggi untuk cost-nya. Kemudian toner cartridge-nya ini juga mahal ya gitu, tapi bisa banyak gitu ya. Oke, ini bagian-bagiannya. Kalau kita lihat untuk laser printer, ada drumnya ya, image drum ya, ini karena dia merupakan sebuah thread atau laser ya, maka ada penampung ya, drum penampung untuk image-nya. Ini untuk penggulung atau transfer rolling, dan ada pickup roller untuk menarik ya, untuk menjalankan printer, terutama kertasnya. Kemudian ada toner, ini tonernya yang lumayan ya, harganya juga lumayan gitu, karena ya banyak juga ya bisa ngeprint, tapi nggak apa-apa, tergantung kebutuhan. Ini pusher assembly ya, untuk pengeringan nanti ya, bagaimana kita. Kemudian ada ini ada duplex assembly juga ya, ini ada peralatan yang ada fusher ya, ada duplex ya, duplexing ya. Nah, itu nanti untuk, karena kan dari image nanti bagaimana meletakkan ke dalam sebuah kertas ya, itu prosesnya seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini juga ada namanya ini apa, laser printer ya. Bagaimana laser printer bekerja, itu ada beberapa tahapan ya, ada 7 langkah dari proses ini ya, laser printer bekerja. Yang pertama adalah processing. Proses ini adalah mengconvert data ya ke dalam printable form. Nah, ini jadi misalnya ada kayak diketahui kan, kayak dipoto, di scan set gitu, nanti seberapa lah, nanti dia bikin namanya data itu dibikin sebenarnya from printer from ini ya. Ini pertama processing, ada RAM-nya ya, maka kecepatannya karena ada RAM dia cepat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah charging, ini chart. Drum is conditional for new image ya, nanti di sini. Nanti ke sini nih, ini dibikin sama image yang baru, image kan, misalnya ada tulisan halaman itu kan, ada tulisan itu dibikin image. Kemudian nanti ada bagian namanya exposing ini. Jadi write image ya, image yang tadi kayak foto itu ditulis ya ke dalam sebuah drum menggunakan laser beam ini. Ini ada sinar itu ya. Nah, nanti di sini dibentuk. Kemudian nanti di sini yang keempat adalah ada developing ini. Jadi toner is applied to image on the drum. Jadi nanti toner itu akan menitikkan atau mengeluarkan ya
semacam cartridge-nya itu sesuai dengan hurufnya ya. Kalau kita printer kan biasanya tulisan atau apa, gambar atau apa dikeluarkan, developing ya. Kemudian nanti di sini ada transferring ya, jadi as the paper roll through the image is transfer ya to paper, do the chart apply to the paper. Jadi nanti di sini ini adalah kertas ya, ini ada kertas, nanti sudah benar-benar diimplementasikan ya, dia akan memberikan warna ya sesuai dengan posisinya ya, itu ke dalam kertas. Kemudian setelah kertas itu diwarnai, ada namanya bagian 6 itu adalah fusing ini. Head and pressure the apply to the paper ya, itu kan kita kan meneteskan ya, ini ada sebuah tinta yang menetes, maka ditekan ya biar lengket ya, merekat ke dalam kertas. Kemudian nanti setelah itu ada bagian namanya dibersihkan ini ya. Nanti di sini ini ada namanya bagian namanya cleaning ini, expose toner removal from the drum. Jadi mana-mana yang tidak berfungsi ya itu kan dibersihkan, sehingga disitulah yang akan nongol yaitu berapa halaman atau tulisannya sesuai dengan awal, yaitu pada saat proses namanya print form ya, karena ada kayak scan gitu ya, scannya dibentuk. Nah kemudian nanti di sini ada printer yang berikutnya, namanya adalah thermal printer. Nah ini karakteristik thermal printer ini digunakan in retail as part of cash ini ya, cash register ini system and within order fax machine. Nah, nanti di sini Anda bisa lihat ini bisa digunakan untuk kasir ya, pembayaran, kwitansi, juga digunakan untuk fax. Kalau dulu masih ada fax ya, fax mesin ya, pesan-pesan fax itu kan bisa ya, karena kita scan dari satu tempat ke tempat yang lain itu ada fax ya. Kemudian nanti di sini head from the print head makes to image on paper. Nanti dia modelnya ya sama tadi, bikin image ya. Ada beberapa keuntungan ya. Nanti last long time do the view moving parts ya. Nanti di sini ada agak lama ya. Agak lama ya, tidak seperti laser ya. Agak lama sedikit itu nanti dia akan baru keluar. Ada quiz, ada no cost for ini. Ya senangnya di sini ini. Jadi nanti tidak ada biaya untuk ink atau tonernya, nggak ada. Ini kelebihannya di sini. Kemudian nanti ada di sini ada ketidakuntungannya ya ini. Cuma di sini thermal paper is expensive ya, and must be stored at room temperature. Jadi ya kertasnya agak spesifik khusus ya, karena dia nggak pakai tinta, maka dia cuma pakai pemanasan, maka di sini kertasnya ya agak mahal nih. Kemudian image on thermal paper dragged over time ya, or poor quality cannot be in color ya, ini ada ini. Tadi saya ingatkan bahwa di sini bisa hilang ya, terdegradasi warnanya, itu bisa pudar gitu. Ya ini kualitasnya juga jelek ya, dan nanti tidak bisa untuk berwarna ya. Tapi kan tujuannya ya hanya untuk sekilas, untuk bukti ya, bukti Anda beli apa, bayar apa gitu, nanti sudah langsung itu bisa dilihat di situ. Nah, oke kita lanjutkan. Ini ada namanya impact printer. Impact printer ini adalah dot matrix dan dia menggunakan daisy wheel ya, ini ada rodanya yang secara kontinu ya, berputar ini, memutar dari pitanya dan bisa kita lihat ya secara kasat mata ya. Nah nanti di sini printer ini dia menggunakan head and strike ya, ribbon with specific number of pin ya ini. Jadi nanti dia ada pin-pin ya, pembentuk pola ya, huruf angka. Nah, nanti semakin tinggi dari pinnya ya itu semakin bagus. Ada beberapa keuntungan dan keuntungan. Yang pertama ini adalah pitanya itu less expensive ya, supply than other type, ini dia lebih mahal ya. Kemudian nanti di sini ada
bisa digunakan secara regular paper. Jadi kita ini kertasnya bisa kita bikin panjang gitu ya, kayak roll gitu nanti, dan bisa digunakan 2 atau 3 kertas ya. Jadi ada semacam print carbon copy gitu ya, bisa di satu gulung itu bisa tiga lapis ya itu. Nah, nanti di sini cuma ketidakuntungannya apa, noise ya, berisik, suaranya berisik. Kemudian grafik, kalau udah grafik ya dia rendah resolusinya dan warnanya ini terbatas. Ini ada kelebihan dan kelemahan di situ. Nah, kemudian nanti juga ada namanya virtual printer. Nah, virtual printer ini sekarang ini banyak digunakan karena kita itu zaman sekarang ini kan kecenderungannya adalah soft file ya. Maka ada beberapa printer virtual ya, ada print to file, print to PDF, print to XPS ya, XML paper specific, dan print to image ya. Nanti ada JPEG, TIFF dan seterusnya ini. Nah, nanti di sini bentuknya seperti ini ya, Anda bisa pilih dan Anda bisa arahkan ya. Biasanya sudah print to file dan nanti bisa Anda pilih ini. Ya, ini ada beberapa model ya yang Anda bisa arahi ini. Kemudian tekan print. Nah, kemudian yang luar biasa sekarang ini ada namanya cloud print. Ya. Nah, ini sini adalah send a print job to remote printer ya, somewhere on the network. Jadi apabila sudah lewat jaringan itu kita bisa bisa print ya dengan remote printer dimanapun ini. Kemudian nanti Anda bisa print. Kemudian some printing company have software ya that can send to print job and their close location ini. Beberapa perusahaan ini ya, ada software ini ya, software ya untuk mengirimkan sebuah printer. Nah, sekarang ini muncul namanya Google Cloud Print ya. Nanti di sini Anda diperkenankan untuk terkoneksi ya, printer yang ada di web, kemudian Anda bisa mengirimkan kepada ini ya, pemilik printer. Nah, nanti di manapun asal ada permisi ya, nanti bisa Anda gunakan. Ya, nanti kelihatan di situ ya. Nanti Anda bisa print ya di cloud. Nah, akan mungkin jarak jauh ini juga bisa asal teridentifikasi secara jelas seperti ini ya. Muncul printernya apa saja. Nanti Anda bisa pilih ya. Nanti di sini biasanya ada ya password atau apa ya, tergantung dari model printernya, kemudian bisa ngeprint bahkan dari HP. Nah, kemudian ini adalah printer yang luar biasa bagus, yaitu adalah 3D printer ya. Nanti nah, ini bentuknya seperti ini ya. Ini bisa ya, nanti kalau ada sesuatu ya kita bisa pesan ya, tapi ya harus memiliki tujuan nanti buat apa karena kita print 3D itu ya. Nanti ini adalah digunakan untuk 3 dimensi objek ya. Nanti di sini menggunakan bahan khusus ya. Bahannya nanti bisa bermacam-macam warnanya ya, menggunakan plastik filamen atau media untuk membuat objek ini. Nah, ini Anda lihat ini ya, nanti ada bahannya dan itu bisa bentuk-bentuk ya itu. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk 3D. Ini filamennya ada yang warna merah, warna putih, warna kuning gitu ya. Kemudian ini adalah untuk feedernya ya, feeder untuk meletakkan bahannya itu ya, biar bisa secara kontinu untuk bikin. Ini adalah aksisnya ya. Ini ada hot nozzle-nya, nanti ada print bed-nya ini seperti ini. Nanti harus ada objek yang mau dibentuk seperti apa ya. Nah, sekarang ini kita masuk ke bagaimana kita menginstalasi ya dan mengkonversi printer.
Nah ini. Nah, kita apabila pengen menginstal printer itu harus melakukan mengikuti petunjuk dari perusahaannya, kemudian nanti remove all packing material and keep the return is need. Nanti harus disiapin ya, buka biasanya kan masih dalam terbungkus. Nah ini some printer have driver, nanti harus diinstal dulu ini, kemudian ada koneksi ke printer dan komputer ya dengan jaringan. Nah nanti baru Anda hidupin untuk powernya. Nah nanti di sini ada labnya ya, ada bagaimana ada menginstal sebuah printer, itu ada di labnya untuk praktikumnya. Nah sebelumnya printer itu perlu dites ya untuk melihat pertama ini adalah test all functions include ya, ada double set document, different paper size, trace and color, draft mode, and collection. Di sini Anda bisa lakukan dulu pada saat Anda beli printer baru untuk beberapa hal ini, dan ini sudah ada menunya ya Anda untuk melakukan ini ya. Sudah ada menu-menunya untuk dilakukan. Tujuannya apa tadi? Biar melihat ya apakah full color dan sebagainya ya, bekerja secara baik atau enggak. Nah ini untuk mengkonfigurasi secara umum. Nanti di sini ada paper type ya, paper quality ya, nanti ini penting paper type-nya apa, standar. Nanti untuk mobil biasa ya, apakah kita mau draft, ini untuk mobil yang sangat cepat ya, karena kita hanya ingin hitam putih saja, glossy, atau untuk foto ya ini. Kemudian kualitasnya ini bisa Anda setting draft, normal, atau foto. Ini biasanya draft, normal, sama the best. Ini biasanya kan butuh kerapatan ya, tadi pixelnya atau dotnya itu lebih tajam gitu. Kemudian color printer itu ada multiple color digunakan. Nanti ada black and white printer, nanti di sini adalah all black. Iya ya, hitam aja digunakan. Ada grayscale ya, jadi image print using only black in different proportion to procedure shade of gray. Ini juga sama ya, karena kita nggak mau berwarna itu bisa pilih ini. Kemudian nanti ukuran printer biasanya bermacam-macam ya, kita bisa sesuaikan. Ada F1, F4, A4 ya, ada envelope, dan ada business card dan seterusnya ya. Kemudian paper orientation ada landscape, ada portrait. Kemudian printout nanti di sini ada normal, banner, booklet, dan poster. Bahkan ada namanya plotter, itu printernya besar banget sampai kertas ukuran A0, itu besar banget ya. Duplex ini adalah two set printer. Kemudian adalah collate, itulah printer set document with multiple page arrangement in order. Bisa lakukan. Nanti di sini printer output, ini ada printer management, ada printer sheet ya, ada media control, ada input paper trace selection, output path selection ya, media size and orientation, dan paper weight selection. Kemudian kita akan lihat di sini terkait softwarenya ya, softwarenya itu bisa kita pilih di sini. Di sini ada printer drivernya ini, konfigurasi spooling, ada kalibrasi untuk printer warnanya, ada set paper orientasinya bisa kita pilih di sini. Ini juga kita bisa pilih-pilih. Nah, bagaimana agar hardware-nya itu bisa optimal gitu? Maka di sini ada namanya firmware sama printer memory. Nah, ini printer itu kayak PC ya, laptop ya, memiliki memori yang bisa kita tingkatkan. Nah, sesi berikutnya kita bahas terkait sharing printer. Di printer itu bisa kita sharing ya, dengan cara apa? Ya, mengkonfigurasi
konfigurasinya. Nanti biasanya dia ini kita ke bagian control panel ya, ini ada control panel, nanti ada networking, dan nanti bisa di sini and sharing center nanti bisa muncul di sini ya, dan nanti di sini ada bagian kita bisa untuk melakukan konfigurasi. Nah, ada juga yang bisa dengan cara Bluetooth atau WiFi ini. Nanti harus ada pairing between komputer and printer ini. Ini sudah bisa ada Bluetoothnya, ini juga sudah ada, dan nanti ini bisa connect dengan cara pairing ini, yang melakukan sinkronisasi, kemudian baru bisa melakukan printer. Nanti juga ada webnya. Coba, kemudian nanti ini ada printer of print server kan. Jadi nanti di sini printer itu bisa digunakan ya, provide client access to print resource ya, administrate printer job storing in the GUI, and provide user feedback. Nanti satu printer ini nanti kalau sudah terkonek jaringan ya, Anda bisa menggunakan ada HP, ada tab, ada laptop ya. Ini semua bisa connect ke sini ya, bisa connect pakai ini satu ini saja. Dari kamera juga itu ya, tapi harus dikonfigurasi juga. Nah, ini ada software ya, software printer serve ini. Nanti di sini ada softwarenya. Ini printer software use printer server software. Nanti di sini ada Bonjour printer ini, kita bisa install ini ya. Cuma nanti di sini ada keuntungannya, nanti sharing printer. Nah, ini ada ini max cost slowdown ya, nanti bisa karena banyak yang pakai bisa lambat ya. Jadi if the computer sharing the printer is down, printer is enable either ya, kalau printernya mati atau ini yang bisa digunakan. Nah, ini model ya daripada hardware printer server. Nah, ini printer server gitu. Nah, nanti di sini ada jaringan ya, nanti bisa semuanya bisa connect ke sini gitu ya, karena adanya router atau jaringan yang menghubungkan ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nanti di sini ada namanya dedicated printer server. Jadi ini ya banyak banget ini ya printernya di sini diatur, dan ini memang khusus ya. Nanti di sini ada powerful processor, ada storage space, and ada dokumen, ada bed memory. Nah, nanti jadi desain khusus karena kalau di satu tok kan lambat ya. Makanya ada 1, 2, 3, 4, 5 ini percepat ya. Kalau di sibuk Anda bisa pilih yang lain. Nah, berikutnya adalah terkait maintenance. Nah, maintenance and troubleshooting printer. Nah, ini bisa menjadikan sebuah lapangan pekerjaan ya. Anda nggak usah service laptop, tapi Anda bisa spesifik untuk fokus ya, untuk menjadi seorang yang pakar di bidang printer gitu ya. Nanti printer nanti harus Anda paham ini ya, dan ini adalah vendor guideline. Anda harus baca ini referensi dari dokumen printer yang ada, nanti harus ikutin. Kemudian juga rekomendasinya, proses materinya seperti apa. Nah, kemudian juga ini ya beberapa perusahaan itu sudah ada namanya maintenance kitnya ya, ini dia harus tahu nih ya, ini harus bagian-bagiannya tadi harus Anda pahami, bagian mana yang rusak dan sebagainya harus Anda cermati. Nanti ada videonya juga ya, di materinya ada labnya juga, bahkan atau beberapa video ya dan lab itu. Nah, ini bagaimana kalau misalnya ini ada perform preventive maintenance on thermal printer ini ya. Nanti di sini misalnya ada ini ya, ada sebuah printernya seperti ini rusak, nggak lancar dan sebagainya ya, trouble itu
Nanti di sini ada beberapa hal ya, misalnya Anda harus referensi baca dulu ya dokumentasinya. Kalau ada masalah nanti bisa Anda replace untuk papernya, kemudian Anda bisa bersihkan ya heating elemen dengan ini, dengan cotton swab damp open with isopropyl alkohol ya, nanti harus bersih dan jangan sampai headnya itu rusak ya, harus pakai isopropyl alkohol. Kemudian nanti Anda bisa menggunakan juga ini apa, udara ya, compressed air or like free cloth ya, atau dengan sebuah kain yang halus itu ya, untuk membersihkan ya, misalnya nggak jelas atau posisinya nggak tepat, itu bisa Anda lakukan seperti ini. Nah, kemudian nanti di sini adalah bagaimana kalau printer itu adalah impact ya, untuk preventive maintenance untuk impact printer. Nah, nanti sama ya, Anda harus baca dokumennya. Nah, Anda bisa ini ya, ganti ini pitanya ini, kemudian Anda cek karakteristik kualitasnya ini ya. Ini head-headnya harus bersihkan karena sudah sering dipakai. Oke, ada video. Nah, di dalam kaitan ini kita memiliki tahapan. Jangan lupa ini adalah rumus standar ya untuk melakukan sebuah troubleshooting, mengidentifikasi sebuah masalah, menciptakan sebuah teori ya, kemudian melakukan uji coba testing, kemudian menerapkan perencanaan yang baik ya dari teori dan setelah diuji tadi, kemudian melakukan verifikasi dan membuat sebuah ini apa dokumen. Ini contoh-contoh ya yang kita lihat, misalnya ada step 1 ya, identify the problem ya, nanti ada pertanyaan pembuka ya, misalnya what problem are you experience with your printer ya, ini udah tanya itu ya, ini masalahnya apa, diekspor kenapa bisa rusak, dia itu suruh cerita ya, softwarenya ini, kemudian juga tanya terkait kenapa dia bisa rusak, diidentifikasi, kemudian pesan errornya apa gitu. Nanti pertanyaan penutup ini adalah apakah masih di bawah garansi, apakah bisa digunakan di print testingnya, testing printernya. Kemudian nanti di sini adalah what is new printer ya, bagaimana printernya keadaannya, dan cek bagaimana ini printer power on-nya nyala atau enggak gitu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ini ya, ada penyebab secara umum ya. Nanti di sini misalnya loose kabelnya gimana posisinya, paper jam, equipment powernya, tintanya gimana, masih banyak atau enggak, papernya bagaimana, kertasnya ya. Kemudian nanti juga icon display-nya juga komputer screen-nya seperti apa. Nanti dilanjutkan dengan ini test the theory to determine cause. Ini ada di restart ya, disconnect, restart ya, dicoba-coba ini beberapa kemungkinan yang ada itu. Kemudian nanti di sini juga ada ini apa terkait establish a plan of action to resolve the problem and implement the solution ya. Nanti di sini jika tidak ada solusi ya bagaimana ya. Nanti. Kemudian Anda bisa searching ya, implemented solution, nanti bisa ke sini ada help desk, other technician ya, diskusi, ada facts, manufacturers facts ya, question answer itu, technician website, new group dan sebagainya, nanti bisa dicari di sana kalau kok menemukan kesulitannya. Nah, kemudian ini dilakukan verifikasi ya, verify full function and if applicable implement prevent measure ini. Jadi sini di reboot komputernya, di reboot printernya ya, print test page ya, print dokumen ya, print the customer ya diinginkan. Kemudian yang keenam, nanti di sini ada
dokumen finding, action, and outcome. Nah, nanti di sini discuss ya, ini solution, ini ada diskusi itu ya. Kemudian if customer verify problem and been solved, kan nanti harus ada customernya itu ya diajak ya untuk mengerti ya masalahnya ini, solusinya ini, biar nanti dia juga ngerti untuk bisa preventif ya. Di provide customer with all paperwork document, the step ya taken solving problem ya, in the work order and technician journal ya. Kemudian adalah dokumen komponen ya, kemudian nanti di sini dibikin dokumen, kemudian ini ada dokumen the time spent to resolve the problem dan sebagainya, itu semua didokumentasikan. Nah, kemudian nanti di sini ada mengidentifikasi masalah printer ya. Contohnya ini ada sebuah kegiatan seorang wanita ya mengecek sebuah printer. Nah, nanti di sini ada beberapa, ini ada masalah secara umum dan solusinya, ini sudah ada, bisa dilakukan ya untuk simulasi atau sebagai bahan untuk pengetahuan dini sebelum servis sebuah komputer. Oke ya.